mana? Per 15 menit. Ini. Ya, dari itu kan Pak, kabel Bapak ini tuh. 15 menit sampai selesai kan dari pertama. Ya. Supaya keluar ini. Ya. Nah, sudah keluar bersamaan kan dimasukkan ke sini. Ya. Ganti ini. Ya. Sudah. Pak. Ini dimasukkan data dari sini. Ini halaman. Ya. Sudah. Sudah Pak. Nah, kemudian sudah keluar. X-nya ambil dari sini juga. Ya. Sudah. Terus yang mana yang 15 menit? Itu Pak. Yang Ini hari. Pak, petunjuknya. Ya. Ini kan Pak. Setiap kelas nomor 3. Ya. Setiap kelas membuat apa ini? Satu peta batimetri. Setiap kelas membuat satu peta batimetri atau peta kontur sesuai dengan nomor urut masing-masing. Nah, ketika di nomor urut berapa? Nazwa. Oh, berarti dari ini. Dari siapa? Dari Nazwa. Ini ya? Ya berarti dari sini. Di sini kan 7038 kan? Ya. Kita di 7038. Dari sini berapa? Sampai ke bawah sini. Ambil XCZ-nya. Ambil XCZ-nya. Ambil XCZ-nya. XCZ ini akan bikin kelas. Ya. Yang tadi poin yang mana? Itu semua Pak, dari awal saya ambil. Masa cuma itu data? Itu bukan apa ya? Data bati itu Pak. Kenapa? Oh, bukan yang ini, bukan yang hasil analisis. Ya, tapi kan saya ambil dari dari data bati juga Pak, dari awal, dari jam 9. Yang dari nomor 1? Ya. Kenapa sih gitu? Kayak dia per 15 menit Pak. Jadi kalau kalian masukkan di sini XYZ, Ya. ini kan ada 10.000 data, 10.000 titik. Artinya harus ada 10.000 titik yang masuk di harddisk. Yang entah itu harddisk kah, local member kah, titik ada 10.000 titik. Ya. Saya coba ambil ya. Kalau salah saya ambil Z-nya, saya ambil ininya aja. Semua. Iya. 15. Oh. Jadi 15 per menitnya tuh buat persamaannya itu gak Pak? Ya, yang pertama hanya untuk bersamaan. Hanya untuk bikin samaan. Nah, misalnya ini yang saya ini ya, ada 10.420 titik. Ya. Kalau saya buat di, kalau salah saya buat di ada. Sudah lulus kemudian? Masih Sudah lulus kemudian? berlangsung masih Pak? Sementara? Masih MK pemetaan. Bukan semester 2 ya? Enggak Pak, kami baru semester 3. Bentar ya? Depannya semua cok. Astaga. Jadi ini kan pantas Bapak bingung. Nah sedikit. Depannya semua. Jadi yang 15 menit itu cuma untuk yang di sini.
biar dapat persamaan ini. Nah, di sininya barulah semua nih. Oke, sebelum ini pada di situ kita coba lihat dulu. Saya ingin sebenarnya mau menyampaikan tentang pasang surut. Ya, pasang surut. Ya, sudah berapa kan? Asik ya. Paling depan kita sob. Paling depan kita sob. Kalau dia jual banget masuk ke sini. Pasang surut ya. Saya juga coba perlihatkan yang disampaikan sama praktisi apa itu pasang surut. Ayo kita terbuka ya. Ini kalau software kayak gini, laptop biasa ya kayak gini modelnya. Ya saya nggak suruh kalian beli laptop mahal, tapi ya beginilah kondisinya kalau kalian beli laptop yang biasa kalau positif. Sebenarnya gini kan dulu. Oke. Lebih parah nih gitu kan. Ya, jadi kalau sebelumnya kalian banyak belajar tentang gelombang, sebenarnya di pantai itu bukan hanya gelombang, ya. Jadi di pantai ini pasti kena langsung pengaruh dari laut, ya. Di pantai itu pasti akan kena pengaruh dari laut. Apa saja ya fenomena yang ada di sekitar pantai? Ya ada gelombang, ada arus, ya, ada pasang surut. Ya. Kemudian dari ketiga fenomena ini, ya, karena di sekitar pantai itu banyak materialnya, ya ada yang kadang pantainya berlumpur, ada kadang pantainya pasir, ada kadang pantainya kerikil, ya. Jadi jangan kira pantai itu kayak di pinggiran Tarakan aja. Yang kalau kita ke arah barat sana, kita dominan lihat pantainya banyak kan lumpur. Ya kalau kita ke timur, kita mungkin dominan lihat banyak pasir. Ada kerikil, ya. Ada juga beberapa pantai itu malah langsung tebing, ya. Di selatan Jawa itu kebanyakan pantainya langsung pilih, ya, dia tebing. Kayak tebing ini, pegunungan karang, ya. Jadi modelnya seperti itu. Nah kalau dia pasir, ada lagi namanya sedimen, ya, yang tadinya dipengaruhi dari faktor-faktor tadi, gelombang, arus, pasang surut. Yang mana gelombang itu kemarin sudah sama-sama kalian pelajari dari awal. Kalau di lapangan itu kebanyakan gelombang dibangkitkan sama angin, ya, itu, ya, karena biasanya ya tergantung dari mana angin datang. Kalau anginnya kalem, tidak ada gelombang. Kalau anginnya kencang dari arah barat, belum tentu tidak ada gelombang dari depan pantai aman, ada mungkin tapi kecil. Karena mungkin dominan anginnya ke arah dari barat ke timur. Beda kalau musim angin timur, ya mungkin dari angin timur kalian akan lihat gelombangnya ya lumayan, ya. Terasa tuh kalau kalian duduk di pinggir pantai di sekitaran aman. Kalau angin kencang dari arah laut, berarti kan kalian menghadap ke arah timur tuh, timur, tenggara, ya. Maka itu gelombangnya datang dari arah timur. Kalau misalnya kalian pernah misalnya di
duduk di ini, kemudian kalian menghadap ke arah laut di berlabuh, kemudian kalian lihat merasa ada angin kencang dari arah depan, kalian menghadap ke laut. Nah itu berarti angin itu dari barat. Bisa kelihatan tuh gelombangnya. Tapi kalau angin dari belakang, dari timur, dari belakang kalian menghadap ke laut, itu pasti tidak begitu terlihat, tidak begitu nampak gelombang. Sehingga memang yang dominan di lapangan itu yang membangkitkan angin adalah yang membangkitkan gelombang adalah angin. Kemudian ada lagi pasang surut. Nah, fenomena pasang surut ini kelihatan kalau dia misalnya jam-jam tertentu ya. Misalnya kapan dia pasang, kapan dia surut. Tapi belum tentu di jam itu terus. Karena dia sebenarnya gelombangnya dia sebenarnya ini gelombang. Ya, kalau kita urutkan datanya secara time series, maka pasang surut ini akan membentuk gelombang harmonik. Ya, jadi dia fenomena naik turun. Ya, kelihatan tuh. Kalau ada tinggal di ini ya, di pesisir ya, di sekitaran pantai atau tidak jauh dari pantai, atau kalian sering beraktivitas di pantai, misalnya keluar masuk kapal, pasti tahu sudah kondisinya kapal pasang, kapal surut ya. Itu fenomena ya, tidak bisa kita hindari. Ya. Jadi fenomena naik turunnya muka air laut secara berulang, periodik ya, ada waktunya dengan periode tertentu akibat adanya gaya tarik menarik antara bumi dan benda-benda langit. Yang mana benda-benda langit yang paling berpengaruh itu adalah matahari sama bulan. Kemudian kenapa bulan yang paling berpengaruh sama terhadap kondisi masa? Karena memang yang jaraknya paling dekat dengan bumi adalah bulan. Ya. Dari secara jarak bulan lebih dekat, tapi dari secara ukuran matahari lebih besar. Makanya dia masih punya pengaruh ya terhadap kondisi pasang surut di bumi ya. Nah ini yang ada yang bilang jarak ya. Jarak matahari nih, sementara bulan hanya berapa ratus ribu gitu. Nah, ini ngambil dari ini yang bukan saya karang-karang, saya ngambil dari beberapa referensi ya, ada dari buku. Kemudian periode ya, periode pasang surut ya, periode pasang surut waktu yang diperlukan dari posisi muka air ya, misalnya dari rata-rata ke posisi yang sama di berikutnya. Misalnya dia di sini. Nah, kapan dia kembali ke posisi yang sama? Nah, itu ada yang bilang ada yang 12 jam. Misalnya ya, hari ini itu pasang jam, elevasi pasangnya ya, elevasi pasang di 2,7 meter misalnya. Nah, kalau dia dalam satu hari terjadi 2 kali pasang, ya, kalau dia periode 12 jam, maka kemungkinan besar dia akan terjadi 2 kali pasang dalam satu hari. Ya, maka di jam berikutnya di 12 jam, ya, misalnya ini jam 7 pagi. Di 12 jam berikutnya yang sekitar jam 7 malam kurang lebih, dia juga akan sampai di sini kurang lebih juga sekitar 2 sekian. Ya, kalau dia menuju ke purnama, ini mungkin naik sedikit. Entah yang lebih tinggi atau yang ini nanti. Kalau dia menuju ke spring ya, atau apa ya, bulan ini ya, mati ya. Nah, biasanya ini enggak begini. Makanya kalau kalian lihat kurva pasang surut itu modelnya kayak gini. Ya, ada kondisi dia, ini spring purnama, kemudian ini dia bulan mati.
Ya. Kan tidak selalu itu purnama dari sini. Pasti di tempat lain juga beda-beda. Misalnya kita di Tarakan bulan purnama ada apa? Belum tentu atau di Indonesia ada apa? Belum tentu di Amerika purnama juga di hari bersamaan. Karena dia ada di bulan lain. Ya. Jadi kalau kalian buka channel ini, ya, channel ada nggak di sini pengaruh dari bumi data? Ada ya? Ada. Ya? Karena kalau kalian pengaruh dari bumi data, channel ini semua Google dengan sendirinya. Ya, tuh. Nah, jadi kalau kalian buka channel ini, hidrografer, ya ada namanya hidrografer tadi. Itu punya angkatan laut. Jadi bilang bumi bulat. Ya. Nah ini juga kita tunggu ini. Ya, terhadap bumi, ada ini pasang surut. Kembali dulu ke sini. Ya. Kalau yang 24 jam, artinya dalam satu hari terjadi satu kali pasang, satu kali surut. Kalau dia 12 jam, 2 kali pasang, 2 kali surut. Ya. Kalau berdasarkan jenis, kita biasa bilangnya yang 2 kali pasang itu semi diurnal. Kalau yang 1 kali pasang diurnal. Tapi tidak semuanya murni diurnal dan murni semi diurnal. Terkadang dia campuran. Ya. Dari mana? Biasanya kita lihat kurva pasang surut itu seperti ini. Ya. Ini dia campuran, tapi condong ke harian ganda. Tidak selalu periodenya itu 12 jam. Kadang lebih, ya kadang kembali ke 12 jam. Ya. Itu dulu dari pengantarnya. Ya. Kalau dilihat, ini rekaman data pasang surut, dia membentuk seperti gelombang. Ya, gelombangnya teratur. Kalau kita kembali lagi ke gelombang ini sinusoidal. Ya, teratur dia. Ya. Ini hasil perekaman data. Kemudian ini ada 360 data ya. Dari 360 data ini pengukurannya per jam. Pengukurannya per jam. Artinya ini data data yang ada ini data 15 hari. Ya. 15 hari 24 jam. Bayangkan kalau misalnya ini diukur langsung. Ya, perawatannya perawatan langsung. Jadi kondisinya modelnya seperti ini. Yang biru itu adalah hasil pengukuran langsung. Kemudian yang satunya ya itu adalah hasil analisis. Jadi data yang diukur kemudian dianalisis kembali untuk menemukan konstanta. Ada namanya konstanta pasut. Ya, ada yang bilang konstanta, ada yang bilang koefisien. Ya, kalau kita lihat ini komponen, ya, komponen penyusun pasut, ya, konstituen. Ya, kalau di luar dia bilang konstituen. Ya, konstanta pasut. Ya, ada juga yang bilang konstanta pasut. Yang umum yang digunakan untuk analisis itu biasanya ada 9. Nah, gunanya analisis tadi, ya, gunanya analisis tadi untuk mengurai. Dia kan kalau kita pengukuran kan kita cuma dapat data ya, kita cuma dapat
data. Ya, misalnya yang itu tadi 2,7. Ya. Jam 8 misalnya 2,5. Ya. Ini contohnya data pasut. Ini jam pertama. Taruhlah jam pertama itu pukul 00, ya. Nah, ini 0,7, 0,72. Jam ketiga 0,86. Ya, kemudian 1,12 dan seterusnya. Ya. Ini ada 360 data. Ya. Jadi ini kalau kita hitung sini hari pertama, hari kedua ini 15 ya. Ini ada 15 data ya. Kemudian ini adalah jam. Kalau kita tarik ke samping, ini ada 23, sekitar 20 ya, 23. Ya, ini jam. Jam 23 dan seterusnya. Ini kalau sudah kita ambil datanya, kita masukkan di sini, diurutkan. Hari pertama jam sekian. Ini saya bikin seperti ini karena beberapa tools yang dipakai untuk menganalisis harmonik konstanta harmonik pasang surut ini itu meminta susunannya dibuat seperti ini. Ya, baik itu Excel maupun itu software berbasis Fortran. Ya. Sebenarnya ada satu yang bagus metode namanya Admiralty. Itu di channel YouTube, saya lupa channelnya. Ini mudah-mudahan masih terbuka. Kalau kalian mau belajar ya. Jadi kalau mau belajar, mau. Kalah sama Indonesia. ini namanya di sini hidrograf surveyor. Ini angkatan laut. Ya. Jadi nggak semua orang masuk di angkatan laut itu apa ya? Di tentara itu Jadi tidak punya ini. Ya. Ada akademisi. Dia ini disekolahkan di ITB malah. Ya. Karena dia masuk ke Departemen Hidrografnya Angkatan Laut. Ya. Yang kemarin saya cek biaya sekolahnya itu 100 juta. Allah. Dan daftarnya juga di negara ya, karena dia tentara. Channel ini banyak membahas tentang ini. Pasang surut, batimetri. Ya, ini murni kelautan. Oceanograph. Ya. Kalau kita di pantai kita cuma buka datanya saja. Disiplin. Ya, kenapa? Karena kita mau bangun pelabuhan. Kita mau bangun bangunan pelindung pantai. Kita mau bangun apa lagi? Anjungan. Kita mau bangun pelelangan ikan. Ya. Kita mau mengembangkan kawasan wisata dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini hanya pemanfaatan saja. Supaya apa? Supaya bangunan-bangunan yang kita bangun itu aman. Dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Ya, di luar misalnya kejadian tsunami dan lain sebagainya. Saya perjalanan di 50 tahun, ternyata ada 1 tahun ada tsunami, rusak, ya itu di luar dari itu. Sampai ini capek. Dan Kalau Ya, dana survei kan lama.
15 hari. Di sini banyak sekali ini, ya. Makanya itu Formula yang dia, tapi dia batasi ya. Ada satu ini formulanya. Nanti kita coba cek ditanya yang terima resmi itu buat persamaan aja, jadi enggak sama itu 5 detik enggak benar aja ya. boleh juga kan. Boleh, cuman persamaannya harus sama tuh sama yang dibuat. Ya, kembali ke teorinya bahwa ini adalah fenomena yang terjadi akibat gaya tarik menarik antara benda-benda langit, diantaranya bulan, matahari. Ya, ini tidak usah terlalu banyak kita berteori. Kemudian ada namanya istilahnya pasang purnama, spring tide. Kalau pas kita kena ini ya pasang purnama, saya belum pernah nanti kalau di lapangan. Tapi kalau misalnya bulannya bulan purnama, silakan kalian ke ini. Tapi cari pas di jam pasang, pas di jam pasang. Misalnya kalian punya kabel air, jam pasangnya jam 7 atau jam 8 malam. Kemudian kalian tahu hari itu bulan purnama, ya silakan ke lapangan, lihat bagaimana kondisinya. Kemudian pas surutnya juga bagaimana? Silakan cari, ya. Itu fenomenanya. Kemudian ada pasang terbalik. Nah ini teorinya seperti ini. Kalau pasang purnama, matahari dan bulan terhadap bumi satu garis lurus. Kemudian kalau pasang terbalik tegak lurus, ya. Jadi posisinya seperti ini tegak lurus. Ini terbalik. Kemudian ini purnama, ya. Kemudian ini juga purnama, maka di sebelah sini ini mengalami spring, di sini juga spring, tapi lebih dominan di sini. Ya. Kemudian kalau yang terbalik di sini, ya. Di sini ketarik, di sini juga ketarik. Tapi yang paling kuat tarik sama tadi bulan. Kenapa? Karena jaraknya lebih dekat. Ya. Itu di luar dari komponen-komponen yang lain. Kemudian istilahnya ada pasang surut, tadi saya bilang ada 2 kali pasang, 2 kali surut dalam satu hari, namanya semi bintang, ya. Satu hari 2 kali pasang, 2 kali surut, dan periode 12 jam 24 menit, ya. Kemudian ada tunggal, 1 kali pasang, 1 kali surut, periodenya 24 jam 50 menit. Kemudian ada juga campuran mix, ya. Tapi dia cenderung di mana? Apakah dia lebih dominan semi diurnal 2 kali atau dia ini dominan 1 kali? Kita diperkirakan dominan 2 kali, ya. Cuma periodenya kadang nggak pas di 12 jam 24 menit, kadang melenceng, ya. Kadang sekitar 15 sampai 18 jam pasang lalu pasang lagi. Itu ya. Bagaimana kita bisa tahu, ya, tipe-tipe dari pasang surut ini? Kita perlu menghitung yang namanya bilangan Fomzal, ya, bilangan F, ya. Kita hitung dulu bilangan F-nya, kemudian berapa nilai F-nya, ya. Berapa nilai F-nya, maka nilai F ini nanti yang menentukan dia apakah harian ganda, campuran condong ke harian ganda. Ini grafiknya modelnya kayak gini, ya. Ada lentungan-lentungan ini, ya. Kemudian kalau dia tunggal seperti ini, model grafiknya akan seperti ini, ya. Ini area tunggal, ini area tunggal, grafiknya seperti ini.
Berapa berjalan ya? Karena dia dalam 10 hari terjadi hanya satu kali pasang, satu kali surut. Dari sini ke sini ini 24 jam, dari sini ke sini ini 24 jam. Beda di sana. Setengahnya dari ini 12 jam. Gitu ya. Kemudian kapan dia semi diurnal? Ketika bilangan pulsanya itu di antara 0 sampai 0,25. Kemudian kapan dia min? Ketika dia nilainya 0,25 sampai dengan 1,5. Kemudian cenderung tunggal 1,5 sampai 3. Kemudian tunggal kalau nilai pulsanya lebih dari 3. Ya. Dari mana ya? Dari rumus ini tadi. Itu lagi pertanyaan, apa ini bilangan A1, O1? Dari mana didapat ya? Inilah yang dimulai dari data pasang surut yang kita kumpulkan di lapangan. Jadi kita kumpul nih data lapangan. Kita kumpul data lapangan, kemudian kita analisis hasil pengumpulannya. Setelah kita analisis, ya nanti keluar mulai N2-nya berapa, S2-nya berapa, K1-nya berapa, O1-nya berapa. Cara analisisnya, ya tadi ada Admiralty, ada juga satu namanya least square. Ya, kita sebentar baru masuk ke sana. Contoh data pasang surut. Ya, ini contohnya. Ini hasil pengamatan di lapangan. Ya, sudah ditabulasi di dalam Excel. Ada 24 Mei 19, ada 11, 12 dan seterusnya. Ya. Jamnya jam sekian. Ini saya lupa. Kalau ini data dari Palu, ini data dikumpulkan langsung. Ini data diamati langsung di lapangan. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara memperoleh data pasang. Itu contohnya. Kemudian ini hasil perhitungannya. Ya, periodenya untuk masing-masing konstanta. Jadi periodenya itu 12 jam N2, kemudian S2 12 jam dan semuanya ini 12 jam. Yang 24 jam K1 sama O1 sama B1. Selebihnya konstanta itu ya. Ini ada ya, ini itu mewakili huruf N yang bulan ya. Kemudian X itu mewakili matahari, solar dan lain sebagainya. Itu istilahnya ada di sini. Bulan konstituen, bulan konstituen dan lain sebagainya. Kemudian dari mana saya bisa dapat data pasut? Ukur langsung di lapangan. Baca istilah ukurnya. Ya, pasutnya. Ya. Bak ukur. Ya. Jadi ada namanya pail pasut. Ya. Caranya gimana? Bikin sendiri. Ya, kalau mau ini. Kemudian pada saat buat pail pasut, pastikan angka yang ada di sini itu sesuai dengan meteran. Misalnya kalian beli satu meteran ya, biasa meteran juga beda-beda ya. Intinya meteran yang kalian beli merek Tekiro, Takiro atau merek apa, dengan Joyko misalnya pasti beda. Ya, saya tidak tahu gimana cara ini, mana yang paling benar. Ya. Kemudian yang jelas kalau kalian punya meteran, pastikan dulu hasil cetakan B-nya sudah sesuai dengan angka di meteran. Kemudian pasang di lapangan, pastikan dia tidak kering. Maksudnya apa? Pada saat surut terendah, nolnya masih kena air. Karena kalau dia tidak kena air, artinya minus dan kalian akan kehilangan data di situ. Tidak boleh kosong.
Nanti kalau Makanya kalau kayak katakan mau pengamatan langsung, landai turunnya di sini, ya, pasangnya di sini. Maka di sini kita harus pasang ya. Kita harus pasang 3, kemudian dari 3 titik ini kita harus punya beda tinggi masing-masing elevasi dasarnya. Ya. Ini ada delta H, kemudian dari sini juga ada delta H. Berapa delta H? Selama saya ikut pengamatan pasut, saya belum pernah dapat yang kayak gini, ya. Tapi modelnya harus seperti ini. buat apa Ya sudah tangan bang. jelas saya akan membicarakan modelnya harus seperti ini. Karena kalau belum bagus kan, apa yang harus dibuat? ya. Dan ini harus dibikin beberapa titik pengamatan Untuk menemukan satu yang untuk menggambarkan nanti berapa elevasi di sini. Ya, berapa elevasi di sini? Kan ininya beda. Berapa elevasi di sini? beda internet kan. Terhadap apa? Kalian menentukan cat batunya terhadap apa? Suhu terendahnya atau terhadap muka air rata-rata? Itu Terendah. ya, itu cara pengukurannya kalau kalian tatap primer. Selanjutnya ada namanya perekam otomatis. Ya, biasanya untuk kebutuhan pelayaran semua pelabuhan harus dilengkapi dengan ini. Ya, Bisa nggak tuh? alat pengamatan pasang surut otomatis. Ya, Bisa nggak? apa dicerita di bawah? Ada yang bercerita? Ya, kalau ada yang sering naik kapal pernah lihat ini di pelabuhan Malulu. Ini foto dari pelabuhan Malulu. Bukan saya foto, tapi saya ngambil sekunder, tapi ini alat yang ada di Malulu. Saya ngambilnya dari data yang disampaikan oleh Badan Informasi Geospasial sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh negara, untuk melakukan kontrol terhadap kondisi geodesi yang ada di Indonesia. Mereka yang pegang jaring-jaring kontrol geodetik yang ada di Indonesia. Kalau mau koreksi data elevasi, silakan berhubungan dengan BIG. Kemudian kalau misalnya kalian mau ikat, kalian punya data pengukuran, harus diikat dengan data atau benchmark yang ada di Malulu. Ya. Data detailnya ada nih, PL inilah yang nantinya bisa digunakan untuk kontrol silakan cari ya, posisinya itu dia bilang ada di Cari. ini yang biru kecil ini kayaknya. Perintah. Dari visi bapak. Pak, kami apa? Kami sudah berangkat. Ini ada di sekitar pagar dekat ini kantor pelabuhan. Ya.
Kemudian ini posisi fail, ya kalau dia pakai sensor ya, bukan lagi pakai fail, ya dia pakai sensor. Ya, ini keterangan alatnya, namanya, kemudian posisinya, ya. Kemudian ini koordinatnya, ini tinggi ortometriknya dan seterusnya. Ini yang paham sekali ini adalah orang geodesi. Ya, sebagai orang sipil ya kita hanya butuh bagaimana ini elevasi kita akurat. Apa kira-kiranya data panggilannya data masuk? Misalnya, saya mau merencanakan dermaga atau jembatan. Nomor lagi. Supaya jembatan saya tidak terendam air laut. Ya, maka saya harus cari posisi pasang tertinggi. Berapa elevasinya? Kita kenal pasang tertinggi itu, ya, kalau di sini dia bilang ada yang HAT. Kalau di bukunya Pak Bambang Triatmojo ada juga dikenal namanya HAWL. Posisi ini yang dicari di analisis pasuk. Berapa elevasinya? Terhadap apa? Hati-hati. HAWL ini misalnya plus 3 meter terhadap LWL. Artinya ini dari surut terendah sampai ya. Ini ke atas 3 meter. Jadi bangun lantainya ini dari surut terendah, pastikan dia di mana surut terendahnya, apakah di sini 0, pastikan di sini plus 3 lebih. 32, 33, 34, 35. Yang jelas dia lebih dari pada kondisi ini. Kemudian memecah gelombang. Saya mau bikin memecah gelombang yang puncaknya itu kelihatan, bukan ambang rendam. Ya. Ada teknologi di TU namanya pegar, memecah gelombang ambang rendam. Itu dia punya ambang yang puncak itu tenggelam. Itu memecah gelombang ambang rendam. Tapi kalau memecah gelombang yang konvensional itu puncaknya ada di atas, muncul. Yang kalau dia tiap pasang puncaknya tetap ada. Ini sudah dihitung semua. Pokoknya pada saat kondisi pasang gelombangnya berapa, maka dia tidak boleh lewat dari puncaknya. Ada perhitungannya. Kenapa? Karena tinggi gelombang pada saat surut dan tinggi gelombang pada saat ini beda. Kalau misalnya dengan angin yang sama ya, misalnya anginnya 35 km per jam atau berapa kecepatan angin yang kalian pahami, yang kalian baru kemarin lewat apa kemarin Copernicus ya, CDS ya. Atau berapa knot atau meter per detik, misalnya 15 meter per detik. Dengan kondisi surut dengan kondisi pasang itu beda gelombang yang dia bangkitkan, ya pasti beda karena energinya lebih kecil. Ada namanya pada saat dia menjalar dari laut dalam, ada namanya refraksi, ada namanya soling. Pada saat kecepatan 15 ini dia pasang, ya
Yang tadinya kalau surut di sini gelombangnya sudah habis, di sini belum habis. Makanya sebenarnya gelombang ini beda-beda kalau peramalan gelombang. Jadi gelombang itu tidak satu tinggi gelombang, ya. Makanya sebenarnya di sini di pantai ini, di kelautan ini kita butuh bantuan software pemodelan, ya, supaya tahu berapa tinggi gelombang pada saat pasang, berapa tinggi gelombang. Jadi enak kita memodelkan. Yang penting kita punya kontur dasar, kontur batimetri. Ya. Pak, jadi selama kita survei mencari tahu tinggi muka airnya itu Pak, sampai berapa tuh Pak siklusnya sampai itu mengulangi lagi jadi kawah? Kalau siklusnya itu kalau menurut teori itu sekitar 18, sekian tahun. Kalau menurut teori, maksudnya apa? Pas sama persis misalnya, atau misalnya pasang paling tinggi, dan persis sebenarnya apa? Ya. Misalnya kejadian tahun berapa kemarin yang air pasang itu sampai semata kaki atau sebetis di Gajah Mada. Itu kalau dia sudah paling tinggi sekali ya, itu pasti berulangnya sekitar 18 tahun. Ya kalau misalnya ada rop menaik di Gajah Mada, tidak mungkin lagi tinggi setinggi. Kita tidak tahu apakah itu yang paling tinggi atau bagaimana. Tapi menurut teori ada namanya siklus, kalau dia pasang paling tinggi itu akan berulang sekitar 18, sekian tahun. Kalau dibulatkan jadi 19 tahun. Ya, itu ada teorinya. Kembali ke sini ya. Nah ini cara ngambil data pasur. Ya, ada data sekunder. Data sekundernya dari sini. Dulu saya masuk di sini pertama 2021, ngajar 2022, itu masih bisa dapat datanya ini 1 bulan. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang dibatasi 3 hari. Kalau mau data full 1 bulan atau ini harus bersurat ke DIG. Ya, kalau ini masih bisa 3 hari. Makanya data yang saya kasih jadi tugas kalian itu tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 8 ya? Tanggal 8. Sudah nggak bisa diambil datanya. Ya, sudah nggak bisa diambil datanya. 8, 9, 10, 11 itu sudah nggak bisa. Kalau kita mau ambil datanya minta di BIG langsung. Ya, kalau ini masih bisa. Ini data sekunder. Ya. Ini sensornya. Yang data kemarin karena data ini kasar, saya bingung mau pakai yang mana. Ya. Jadi saya minta data yang sudah diolah di BIG untuk penelitian. Saya minta 1 bulan. Datanya jam-jaman. Kalau ini datanya apa? Minta. Ya, karena dia sensor, kemudian ya ini memang dibiayai sama negara ya, dia bisa merekam per menit. Makanya tadi dikasih bangunan permanen seperti itu, dan dikasih rumah supaya tidak dicuri. Itu penting. Ya, kalau itu dicuri, ya itu salah satu pernah lihat papan sertifikat negara. Itu hukumannya berat kalau ada yang ketahuan mencuri itu. Ini datanya. Saya biasanya pakai yang sensor ini. Data yang kemarin saya kasih kalian, saya pakai yang ini, yang sebelah kiri. Ya. Ini 3 hari ya. Jadi ini tinggal di download aja.
Ini biar tadi sih sebenarnya. Sama ya di BMKG, pernah di download data BMKG. Ya dulu di sini sebenarnya, cuma data terpisah ya sekarang. Jadi semua yang berhubungan dengan geodetik, geodesi itu dialihkan ke BIG, geospasial. Ya kemarin kalau data gelombang silakan ambil di sini. Saya data angin. Kemudian analisis pasang surut, ada beberapa metode, ada least square, ada mirror. Ya. Jadi ini kemarin least square, ya. Kalau least square kita tinggal masukkan aja datanya, ya, sesuai dengan permintaan si least square-nya. Kemudian nanti dia akan keluarkan konstanta harmoniknya M1, M2, S2 dan lain sebagainya. Ya, contohnya ini hasilnya, konstantanya sudah keluar di sini. Nih, konstantanya keluar 9, ya. Kemudian S2 4,28, ya. N2 1, N4 dan lain sebagainya. Ini kalau pakai least square. Jadi dia keluarnya dalam bentuk notepad. Kalau kita pakai datanya, ini ada satu dari konten tadi yang ini si program surveyor. Ini kalau kita pakai untuk datanya di sini, ya, kita harus input ini areanya di mana. Kemudian posisi yang mau ditinjau di mana. Ya, atau misalnya posisinya tadi ini si ini ya. Di deskripsinya apa? 3 angka. Ini ya, 3, 16, 53, 59. Ini utara. N. Kemudian bujur 117, 35, 37, 68. Timur. Apa dia bilang sini? Isi manual. Isi manual. mana itu? Oh sorry, ini tahu. Ya, di sini berubah sendiri ya. Langsung dia tahu zonanya ada di rumah penduduk. Ini kalau kalian masih ingat koordinat, sistem koordinat derajat menit sama UTM, universal marketer. Di marketer itu ada namanya zona. Karena kan ada 50 N. Ya, di atas garis khatulistiwa. Semua yang di atas garis khatulistiwa N utara.
semua yang di bawah garis khatulistiwa selatan. Ya, bagaimana Pak kalau lokasi saya terbagi antara di selatan atau di belakang? Di belakang pelajari geodesinya. Bagaimana caranya? NS. Konversi menjadi ZM. Nah ini sudah ada. Kemudian startnya tanggal berapa? Ya, misalnya saya punya data Harus baterai. Udah. Orang sudah disita kasih mati. ya, ini ya, misalnya saya punya data tanggal berapa ini? 1 April ya. 1. 1 April Bulan 4. oh ini April Oh. 2022 Jadi 1 April. April 2022 ini Yang 4 April. ini tanggalnya ya, tanggal 2 April 22. Misalnya seperti ini. Ya, masukkan datanya. Dari data ini ya. Dia minta dari tanggal 2 ya. Tanggal 2 jam 00 sampai jam 23. Kita semerang dulu. Biar lepas di situ kan. Yang datanya harus diisi manual atau bisa di copy paste. Kita coba saja. Tadi tanggal 2 ya. Tanggal 3 sampai jam 23. 23. Tanggal 4 nah, ini harus diisinya selama 29 hari. Nah ini kalau tidak lengkap ya belum hitung. Ini secara otomatis dia saya nggak tahu kenapa ada di sini. Mungkin karena ini apa lagi datanya dalam senti. Kalau mau ini nggak konversi dulu ini ke meter. Senti banget. Atau dia mintanya di satu-satu, kita tidak tahu. 327. Tunjuknya ada di channel tadi. Ini Admiralty ya. Jadi yang sebelah ini adalah Admiralty. Untuk Ya. Jadi dia minta kopi sebagai ini. Ya. Tapi baca dengar dulu petunjuknya dari sini.
Ya, karena di sini ada petunjuknya. Dia mintanya isian untuk ini. Di sini juga ada. Nih, petunjuk cara tutorial penggunaan. Saya data sudah berapa juta dia dapat dari sini. Nih, ya. Pastikan petunjuknya dia minta data apa. Ya, kalau dia bilang dalam meter, konversi dulu datanya ke meter. Ya. Nah ini, pastikan dulu datanya dia minta apa. Kalau dia minta meter, meter. Kalau dia minta sentimeter, buat saja katanya. Buat channel ini. Dan ya, ini senti. Ya, silakan nanti dilihat sendiri. Itu Admiralty. Ya, Admiralty. Saya data dia bikin sendiri ya. Ini hanya berlaku 40 hari. Lewat dari 40 hari ini sudah tidak bisa dipakai. Ya, lewat dari 40 hari ini sudah tidak bisa dipakai. Excelnya Pak. Excelnya. Harus tunggu lagi dia upload lagi di YouTube. Canggih. Kok bisa? Ya. Saya tidak tahu apa yang berbeda ya. Kayaknya konstituen ini ada pengaruh posisi. Ya. Jadi ada pengaruh posisi sehingga dia update. Iya, Jadi nggak bisa dipakai lagi selama 41 hari. Nanti dia update lagi. Baru bisa kita pakai. Ya. Itu. Admiralty ini setiap 40 ada banyak ini ya, skema. Ada 7 skema. Ya. Jadi kalau kita pakai Admiralty itu ada 7 skema yang harus kita buat. Dan itu harus terkontrol. Kalau nggak terkontrol, dia datanya nggak akurat. Ya. Ya. Jadi itu tadi Admiralty. Kemudian apa gunanya analisis tadi untuk mencari ini? AMDR. Ya. Ada juga yang bilang AT ya. Angus astronomical type kalau tidak salah. Pasang tertinggi berdasarkan kondisi astronomis. Itu yang dia bilang ya. Saya tidak tahu. Istilah itu banyak dipakai di lautan. Kalau kita di sipil, ya biasanya pakai istilah ini, HWL, SL, HWL, MWS, sama ini. Nah, yang kemarin kalian tanyakan MWS kan? Ya. Dari mana dapatnya? Ya. Yaitu dari analisis tadi. Kalau tidak pakai ini MWS-nya. Ini kalau berdasarkan maksud MWS-nya ini. Ya. MWS-nya ini. Ya. Dengan kondisi cat takur itu ada di 0,00. Ya. Ini desimeter. Kalau yang kemarin apa meter ya? Ya, meter. Nah, desimeter ini konversi ke meter. Kemarin kan berapa? 0,9. 0,92. Jadi ini peredaran ya. Saya lupa. Karena saya minta mereka ngambil data sendiri, ya, di website tadi. Ya, karena saya bilang, karena tahun kemarin masih bisa ngambil ini, masih bisa ngambil 1 bulan. Jadi saya minta mereka download sendiri datanya. Terus masukkan 15 hari ke sini, ya. Lalu keluar seperti ini tadi. Ini beda-beda ya. Jadi ada yang daerah masyarakat, ada yang daerah pemerintah. Tergantung di mana ada stasiun pengamatan pesawat ini tadi. Ya. Posisinya yang ada di Indonesia ini. Ada di Tarakan, di Nunukan, ini apa ya? Bukan ya? Tanjung. Yang
Nah ini Tanjung Batu di Broken. Berapa? Kemudian di Berapa? Balikpapan ada satu di dekat ini. Semayang. Nah data kalian itu dari sini kemarin, Ya, Labuan. dari Semayang, lumayan, ya. lumayan. Ya kemarin masih bisa ngambil 8, sekarang nggak bisa, Cek. ya. Jadi kemarin saya ngambil dari sini. Kalau yang dicontoh Excel itu kemarin untuk Semayang itu pengumpulan langsung. Cuma karena ya minimal kalian paham step-stepnya ini seperti apa ini seperti apa. Kalau kalian mendalam silakan, ya. Sarannya kalau mau diperdalam ngambil ya, agak susah kali kalau di kalau yang ada pantainya itu atau kelautan. Kalau mau lompat pindah menyeberang ke kelautan pasti lebih banyak belajar tentang ini. Kelautan itu yang bagus kalau tidak mudik IPB, Yes. Mendalam. kelautan. Ada juga di Brawijaya. Untuk undi. Kalau mau lanjut S2 fokus ke sini, Oke. oceanografi, ya. Ambil kelautannya UNDIP atau IPB atau Brawijaya, UB juga. ya. Kalau IPB saya tidak sarankan, mahal, Oh. ya. Kecuali ada di sini pengusaha batubara, ada pengusaha batubara, ya. Ya bapaknya pengusaha batubara, nampak saya mau sekolah di IPB. Ah, kalau banyak Pak, saya mau sekolah di IPB, ya. Pasti diterima ya, kalau mereka di sana BH, ya. Berbadan hukum. Nanti SPP-nya ya mahalan dikit lah, katanya ya. Oke, itu ya. Ya. Itu elevasi pentingnya. Kemudian ini ya, untuk menghitung HWL itu dari sini. Tahu dulu nilainya tadi. M2, S2, K2, ya. Ada rumusnya. Nanti silakan dibaca sendiri, ya. Saya kirim slide-nya. Kemudian, Oke, boleh. ya misalnya ini contohnya ya. M2-nya, kemudian K2-nya dan seterusnya. Kalau kita hitung pakai ini, sama tak ini nilainya? Silakan kalau coba yang begitu, ya. Ini Z0-nya. Z0 ini adalah MSR, ya. MSR. MSR-nya di 26. Kalau kita konversi ke meter berapa? 2 meter ya? Ini 26. Nah, highest height-nya di 4. Nah, saya tidak tahu di perairan mana kemarin, ya. Kalau yang utarakan ya ini, ambilnya ini, ya. Amplitudo. Amplitudo itu apa? Kemudian ini Z0-nya. Ya silakan cuma nanti di situ. Nah, Tapi pastikan dulu ini meter. Pastikan dulu. kita Berapa tadi tinggi sekali, 40-an. Nah ini elevasi muka airnya ada di bawah sini. Tapi ini cat datumnya adalah LLWL. Jadi kondisi air nol itu di LLWL. sudah pulang ke rumah, enggak juga diambil ini. Atau kalau mau ada yang hitung sendiri ya, kalau ada yang mau coba hitung sendiri, ya, ya ini harusnya MSN-nya di sini 14. Kalau sesuai dengan rumus ini, ya. Kemudian MHWL-nya, ya itu pakai ini nilainya. Kemudian LRWL-nya. Nah ini ya, ada LAT, ada HAT. HAT ini Z0 ditambah dengan semua komponen masuk. Kemudian LAT Z0 ditambah dikurang dengan semua komponen pembangkit masuk. Ini dari bukunya Setiato. Gitu lah. Kalau mau
ilmunya ini pertama memang kita harus keluar ke Jawa. Ya. Ini punyanya Pak Isdiarto, ya. Sekarang itu mengajar di UGM. Oke ya, itu barangkali nanti saya kirimkan ini, silakan kalian baca sama yang ini ya, punyanya praktisi. Silakan kalian baca untuk menambah wawasan ya, terkait dengan generasi masa. Ini juga kemarin ada simulasi ya dari praktisinya, disuruh saya datang disuruh apa kemarin? Disuruh itu studi kasus ini, disuruh itu dengan menggunakan optik sama mic. Kemudian ada juga analisis pasuk menggunakan square. Diambil dari sini ya. Saya kirim, silakan kalian cek, masih bisa diakses pada ini. Oke, itu dari saya hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau yang terkait dengan tadi, kalau yang ini saya nggak tahu grafisnya kayaknya yang nggak bagus. Apa nih? SSD. Oh, sudah tahu. Oh, Oke, itu saja dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, bisa kita bertemu lagi di Jawa.